Selamat datang para penonton setia di channel favorit kalian, Jory Stories. Hari ini kami menghadirkan sebuah cerita baru yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten terbaru. Mari kita mulai. Pemilik cerita ini berkata, "Namaku Marwa, usiaku 25 tahun, dan aku sudah menikah. Aku tinggal di rumah keluarga, di mana aku dan suamiku memiliki apartemen sendiri. Sementara ayah mertuaku, Mahmud, memiliki tempat tinggalnya sendiri. Sejak awal pernikahan, hubungan kami sangat dekat setiap hari. Aku sangat mencintainya, dan dia juga sangat perhatian serta selalu memanjakanku. Dia selalu berusaha membuatku bahagia. Aku sering merasa dia merindukanku saat bekerja, jadi dia pulang dengan cepat. Dan begitu masuk, dia langsung bertanya apakah aku siap. Aku menjawab ya, lalu kami masuk ke kamar bersama dan menikmati waktu yang indah. Dia memperlakukanku dengan sangat baik, dan aku sangat mencintainya. Begitu juga dia yang sangat terikat padaku. Sejak awal pernikahan, dia sering memintaku untuk selalu siap dan tidak menolak. Dan aku menyetujuinya, karena aku juga tidak tahan berpisah darinya. Kami terbiasa dengan pola seperti itu. Bahkan saat dia harus bepergian karena pekerjaan, aku selalu memintanya untuk tidak lama pergi. Dan dia berusaha menepatinya dengan pulang di hari yang sama. Karena dia tahu aku tidak bisa jauh darinya. Dan dia pun merasakan hal yang sama karena kedekatan kami. Kami hidup sangat bahagia. Sampai suatu hari, suamiku harus pergi ke luar negeri selama 2 bulan. Aku sangat sedih dan memintanya untuk tidak pergi, karena dia tahu aku tidak ingin jauh darinya. Namun dia menjelaskan bahwa perjalanan itu penting untuk masa depan kami. Akhirnya aku setuju, dan bahkan meminta untuk ikut. Tetapi dia menolak karena pekerjaannya akan sangat melelahkan, dan dia tidak akan bisa menemaniku. Setelah dia pergi, aku tinggal sendirian di apartemen dengan perasaan sedih dan rindu. Aku menghabiskan waktuku dengan pekerjaan rumah, lalu duduk sendiri memikirkannya. Seiring waktu, ayah mertuaku mengeluh kepada suamiku bahwa aku selalu sendirian. Suamiku lalu memintaku untuk menemani ayahnya dan memperhatikannya. Aku pun setuju, dan sejak saat itu aku sering turun ke apartemennya atau dia datang ke tempatku. Aku memenuhi kebutuhannya, dan kami menghabiskan waktu bersama dengan menonton televisi atau sekedar berbincang. Seiring berjalannya waktu, aku menyadari bahwa dia kadang masuk ke kamarnya dan menutup pintu, dan aku tidak tahu apa yang dia lakukan. Suatu hari, aku mendengar suara aneh dari dalam kamarnya. Aku mendekat dan menyadari bahwa dia sedang menonton sesuatu yang bersifat pribadi. Aku merasa terkejut dan mulai memikirkan hal itu, terutama karena dia hidup sendiri sejak lama. Lambat laun, aku mulai melihat perubahan dalam sikapnya. Dia mulai lebih sering menghabiskan waktu bersamaku. Aku sendiri juga tidak lagi merasa canggung seperti sebelumnya, dan mulai bersikap lebih santai di rumah. Aku menyadari bahwa dia melihatku dengan cara yang berbeda, dan aku merasakan campuran perasaan antara gugup dan perhatian. Suatu hari, ketika aku berada di kamarku, dia tiba-tiba masuk tanpa aku sadari, dan menemukan aku dalam situasi yang memalukan. Aku mencoba bersikap biasa saja, tetapi dia mulai berbicara dengan cara yang berbeda dan mendekat. Pada saat itu, aku tidak mampu menolak keadaan, dan sesuatu terjadi di antara kami yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Sejak hari itu, semuanya berubah. Hubungan kami menjadi berbeda, dan kami mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Seiring waktu, aku merasa mulai melupakan suamiku, meskipun sebenarnya aku mencintainya. Ayah mertuaku juga mengungkapkan perasaannya dan mengatakan bahwa dia tidak bisa tanpaku. Aku pun mulai merasakan sesuatu, meskipun ada konflik dalam diriku. Ketika waktu berlalu, suamiku terus berada di luar negeri. Aku mencoba memintanya untuk kembali, tetapi dia tetap bersikeras bahwa dia bekerja demi kami. Sementara itu, ayah mertuaku tampak senang dengan kepergian anaknya, yang membuat situasi semakin rumit. Namun, seiring waktu, aku mulai merasa sangat bersalah terhadap suamiku dan tidak nyaman dengan apa yang terjadi.
Aku memutuskan untuk mengakhiri semuanya dan berbicara jujur dengan ayah mertuaku. Aku juga berpikir bahwa jika keadaan tidak berubah, aku akan meminta perceraian dan mencoba memulai hidup baru dengan cara yang benar dan terhormat. Itulah cerita kita hari ini. Kami harap kalian bisa memberikan pendapat dan saran di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan channel. Sampai jumpa di cerita berikutnya bersama Jory Stories.